Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Imam Abu Hanifah terkenal baik dalam hidup bertetangga. Abu Hanifah bertetangga dengan seorang laki-laki tukang sepatu. Suatu ketika tukang sepatu itu bekerja sepanjang hari. Pada malam harinya ia baru kembali ke rumah. Setiap malam ia minum minuman yang memabukkan sambil bernyanyi dan berteriak. Padahal saat itu Abu Hanifah sedang sholat tahajud. Saat itu Abu Hanifah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan petunjuk di jalan yang baik dan benar. Laki-laki itu melakukan hal itu setiap harinya. Ia terus minum dan bernyanyi sepanjang malam dengan lirik tentang dirinya yang disia-siakan. Istrinya berusaha memperingatkan bahwa suara nyanyian itu dapat mengganggu para tetangga. Lelaki itu menjawab, "Siapa yang terbangun pada malam selarut ini? Mereka pasti sudah tertidur pulas." Lelaki itu tidak memperdulikan nasihat istrinya. Begitulah kejadian itu berlangsung setiap malam. Suatu malam Abu Hanifah tidak mendengar laki-laki itu bernyanyi. Ia pun keheranan dan bertanya kepada istrinya tentang tetangga itu. Dari istri Abu Hanifah mengetahui bahwa istri lelaki itu sedang sakit, sementara lelaki itu pergi dari rumahnya, dan istri lelaki itu tidak mengetahui keberadaan suaminya. Pada pagi harinya, Abu Hanifah meminta muridnya, Abu Yusuf, untuk mencari informasi tentang lelaki itu. Setelah beberapa lama, Abu Hanifah memperoleh informasi bahwa lelaki itu ditangkap oleh petugas keamanan karena mabuk. Setelah itu, Abu Hanifah mengajak Abu Yusuf pergi untuk menghadap gubernur Kufah, yaitu Isa bin Musa. Ia hendak meminta pengampunan untuk lelaki itu. Abu Yusuf keheranan dengan tindakan Imam Abu Hanifah. Selama ini, gubernur Isa bin Musa telah beberapa kali mengundangnya, tetapi Abu Hanifah tidak pernah memenuhi undangannya. Namun kali ini hanya untuk seorang pemabuk, Imam Abu Hanifah hendak menghadap kepada gubernur Isa bin Musa. Abu Yusuf semakin heran ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa lelaki pemabuk itu menolong dirinya. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa tetangganya itu bernyanyi sepanjang malam tanpa mengharapkan balasan dari Allah atau manusia yang lain. Hal itu membuat Imam Abu Hanifah berpikir bahwa sudah seharusnya ia tidak merasa berat untuk bangun tengah malam karena dirinya mengharap balasan dari Allah. Abu Hanifah juga menceritakan bahwa kemungkinan tetangga itu bernyanyi demikian karena mendapat perlakuan kurang baik dari orang lain. Imam Abu Hanifah merasa tidak perlu mengeluhkan perlakuan buruk oleh orang lain karena ia hanya bergantung kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal ini membuat Imam Abu Hanifah bersyukur kepada Allah. Imam Abu Hanifah juga takjub dengan kesabaran dan perlindungan Allah kepada lelaki itu, sekalipun ia seorang pemabuk. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf pergi menghadap kepada gubernur Kufah. Abu Hanifah disambut oleh gubernur dengan penuh penghormatan. Imam Abu Hanifah mengutarakan maksud kedatangannya. Sang gubernur Isa bin Musa segera memerintahkan kepada petugas untuk melepaskan lelaki pemabuk itu. Gubernur memenuhi permintaan Imam Abu Hanifah begitu saja, tanpa bertanya tindakan kejahatan apa yang dilakukan oleh lelaki itu. Setelah itu, petugas melepas lelaki tetangga Imam Abu Hanifah itu. Lelaki itu menangis di hadapan Imam Abu Hanifah. Ia begitu terharu dengan tindakan Imam Abu Hanifah. Lalu ia berkata, "Wahai Imam Abu Hanifah, katakan yang harus aku lakukan." Imam Abu Hanifah menjawab, "Engkau harus berjihad di jalan Allah." Lelaki itu berkata, "Aku akan berjihad di jalan Allah dan akan mati sebagai syuhada." Kemudian Imam Abu Hanifah bertanya lagi, "Bagaimana dengan istri dan anak-anakmu?" Lelaki itu berkata, "Aku memilih berjihad di jalan Allah." Abu Hanifah berkata, "Untukmu berjihad adalah mengurus istri dan anak-anakmu." Setelah peristiwa itu, lelaki itu menjadi insaf. Demikian Imam Abu Hanifah tidak hanya rajin beribadah kepada Allah, tetapi juga menolong tetangganya. Orang yang suka memikirkan kegembiraan untuk orang lain, maka terlebih dulu kegembiraan itu akan singgah kepadanya.
Selain itu, suatu ketika Imam Abu Hanifah merukunkan keluarga khalifah. Keharmonisan dan kelanggengan di dalam ikatan tali pernikahan biasanya merupakan dambaan setiap pasangan. Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, pasti dia mendambakannya. Kerukunan dalam rumah tangga dapat diperoleh dengan saling pengertian satu sama lain, tidak berlebihan menaruh curiga pada pasangannya. Namun sebaliknya dapat menimbulkan percekcokan yang berbuntut pada perceraian yang pada hakikatnya tidak diharapkan oleh setiap pasutri. Hal semacam ini pernah dialami oleh keluarga Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur beserta istrinya. Perselisihan itu bermula dari kecenderungan Khalifah menjauhi istrinya, maka sang istri meminta sikap adil padanya. Khalifah berkata, "Siapa orang yang kamu rela kita jadikan sebagai juru hakim di antara kita berdua?" Lantas sang istri menjawab, "Abu Hanifah." Abu Ja'far pun menyepakati permintaan istrinya. Kemudian dia datang menemui Abu Hanifah. Setelah saling berhadapan, dia berkata, "Wahai Abu Hanifah, hubunganku sedang tidak harmonis dengan istriku, maka tengah-tengahilah di antara kita." Lantas Abu Hanifah berkata, "Silahkan Amirul Mukminin bicara lebih dahulu. Berapakah seorang laki-laki halal mempersunting seorang perempuan?" Abu Hanifah menjawab, 4. Khalifah berkata pada istrinya, "Apakah kamu mendengarnya?" Kemudian Abu Hanifah menimpali perkataan Khalifah yang ditunjukkan pada istrinya, "Wahai Amirul Mukminin, Allah menghalalkan hal semacam ini hanya untuk orang yang adil. Maka barang siapa yang tidak bisa adil atau takut tidak bisa adil, maka cukup baginya satu saja. Bagaimanapun Allah berfirman yang artinya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Maka sebaiknya kita berbudi baik bersama Allah dan mengamalkan mau'idah-mau'idahnya." Kemudian Khalifah Ja'far Al-Mansur diam cukup lama merenungi nasihat beliau. Setelah sudah dianggap cukup menengah-nengahi konflik yang dialami keluarga Khalifah Mansur, lantas Abu Hanifah berdiri terus bergegas keluar dari majelisnya. Ketika Imam Abu Hanifah sampai pada rumahnya, istri Khalifah mengirim seseorang pembantu yang membawakan harta dan pakaian. Namun pemberian itu beliau tolak sambil berkata, "Sampaikan salam untuk tuanmu dan katakan padanya, saya hanya membela ajaran agamaku dan aku berdiri di makom itu semata-mata karena Allah. Saya melakukan hal demikian tidak bermaksud mendekatkan diri pada seseorang dan agar mendapatkan harta dunia semata." Hidup di zaman Imam Abu Hanifah seseorang yang tidak mengakui adanya Tuhan, yaitu ateis. Mereka berkeyakinan semua tercipta dengan kebetulan tanpa ada zat yang menciptakannya. Dari keyakinan yang semacam inilah muncul keyakinan lain yang menganggap tidak ada hari pembalasan setelah kehidupan di dunia ini, sehingga membuat kehidupan mereka keras, tidak punya aturan baku selain hak asasi manusia dan kebebasan. Mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai yang dicita-citakan. Bila perlu, injak-injak bawah, jilat atas, dan senggol samping. Dihikayahkan ada seorang ateis menantang Imam Abu Hanifah dengan mengajukan pertanyaan, "Apakah kamu dapat melihat Tuhanmu?" Tanyanya. Lantas Imam Abu Hanifah berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata." Laki-laki itu berkata, "Apakah kamu dapat menyentuhnya dan juga mendengarnya serta merasakannya?" Maha suci Allah, tidak ada yang satupun yang menyamainya. Berarti jika kamu tidak dapat melihatnya, tidak dapat menyentuhnya, tidak dapat mendengarkannya, dan juga tidak dapat merasakannya, maka dari mana kamu menetapkan dia itu wujud? Tanya laki-laki itu. Abu Hanifah berkata, "Wahai pemuda, apakah kamu bisa melihat akalmu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Abu Hanifah berkata lagi, "Apakah kamu dapat mencium bau akalmu?" "Tidak." "Apakah kamu bisa menyentuh akalmu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Abu Hanifah berkata lagi, "Apakah kamu berakal atau gila?" Laki-laki itu menjawab, "Saya berakal." Abu Hanifah, "Di mana akalmu?" "Ada." Begitupun Allah, Dia zat yang wujud, tidak ada awal dan akhirnya. Sungguh begitu cerdas Imam Abu Hanifah.
Beliau menjawab semua pertanyaan ateis tidak langsung dari Al-Quran ataupun hadis, melainkan melalui akal. Hingga tak heran jika beliau dikenal dengan kaum rasionalis, karena ide-ide dan fatwa-fatwa yang mengedepankan rasio dalam ijtihad untuk mengisbatkan hukum dan dari nas. Itulah sederet kisah kehidupan Imam Abu Hanifah dalam bertetangga dan kepedulian beliau terhadap tetangganya, baik itu kalangan bawah maupun kalangan atas. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah beliau. Jangan lupa tonton video lainnya. Semoga yang menonton video ini bisa mendapatkan berkah dari Imam Abu Hanifah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.